Oke gini guys, ini jam 11.54 siang ya. Jadi ini kita udah pakai 3 MPPT ya, yang semoto, inverter hybrid, dan ini Sur ya, Sur yang tengah, Sunconrix atau Sur sama aja, produk Sur. Dan ini Samoto ya, 3. Jadi begini, kalau ini udah beres, memang normal ya, paling di baterainya saja kalau udah 5 tahun ya udah habis. Jadi kalau baru beli ini memang efektif ya, bisa 24 jam. Tapi kalau udah 5 tahun paling juga ngedrop ya, pengisian tidak normal. Dan ini yang paling awal beli ini, risikonya ini overhead ya, panas. Cuman kita udah diakalin. Ini kalau udah 5 tahun tapi jarang dipakai, baterai mobil tetap dingin ya, tidak normal. Tapi kalau yang satunya lagi ini yang udah jelek, panas ya. Ini solusinya paling juga tidak full 24 jam lah, pakai timer ya. Paling dari jam 8 pagi atau jam 9 ya, sampai jam 10 gitu ya, 12 jam aja ya, dari jam 8 sampai jam 10 gitu ya. Jadi 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pokoknya diatur-atur lah, pokoknya jangan full 24 jam ya. Kalau baterainya udah swap gini ya, udah 5 tahun. Ini saya si baterai cairnya disimpan batu baterai ya, yang kecil ya, nggak tahu jalan, nggak tahu nggak ya. Ini yang habisnya yang ini ya, kita bisa dicek ya pakai ini low ya, ini low. Coba yang ini terakhir, ini 33 derajat ya, 36. Ini yang shocknya cuman satu ya, yang gak ngisi. Jadi kalau baterai cair gak ngisi ya memang nantinya ampernya ketarik ya. Jadi kalau udah gak ngisi baterainya paling ganti aja ya. Tapi kendalanya juga kalau udah diganti nanti, udah diganti satu nanti merembet lagi ya, satu lagi. Mending disimpan aja baterainya, dibeli tapi jangan dulu diisi air sur ya, jangan dulu diisi air sur kalau beli baru gitu ya. Tapi itu tidak jadi masalah, beli ya kalau udah habis ya beli, tapi jangan dulu dipakai ya. Paling dikurangi aja gitu ya, timer waktunya gitu. Misalkan dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 9 malam gitu ya, 10 jam gitu ya. Dan kalau kita pakai PLTS, gak usah buru-buru beli baterai dipakai ya gitu ya, dibiarin aja gitu. Kalau udah dibeli memang udah soak ya, memang masalah ya, nantinya ampernya jadi ngerembet. Gimana solusinya? Biarin dulu, nanti beli baterainya, tapi jangan dulu dipasangkan. Kita solusinya jangan terlalu lama, jangan full 24 jam ya. Kalau baterai udah umur 5 tahunan gitu ya, jangan dipakai 24 jam gitu ya. Dan kita kalau solusi yang paling optimal, kita pakai baterai yang ini ya. Nah ini yang 5 volt ya, kayak yang itu. Ini baterainya kan lampunya ada yang, nah itu yang 5 volt.
Jadi kalau kalau 5 volt, jadi kita ngecasnya sedikit ya lampunya, paling dikurangi aja gitu ya. Dayanya dipindahin ke ini ya, lampu LED, tapi LED nggak terlalu terang sih, nggak terlalu terang, redup ya. Terserah itu, kalau baterai udah 5 tahun ya memang harus beli lagi ya. Tapi kalau kita beli lagi jangan dulu dipasang ya, soalnya sayang nantinya habis baterainya gitu ya. Jadi yang paling optimal jangan full 24 jam, paling juga 10 jam aja gitu ya. Dari jam, misalkan dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam gitu ya. Jadi kita operasionalnya dari jam 9 sampai jam 9 malam gitu ya. Tapi kalau ngedropnya udah parah paling dari jam 9 sampai jam 6 sore gitu ya. Jam 9 atau jam 8 pagi sampai jam 6 sore gitu ya. Kalau udah parah. Tapi kalau punya uang gitu ya, mending beli baterai dulu, simpen dulu, jangan dulu dipakai. Kalau langsung dipasangin nanti sayang, ini udah 500 ampere ya, 1 2 3 4 5. Jadi kendalanya ini baterainya yang pertama beli ini udah full 5 tahun. Jadi si sel ininya habis. Ini juga bisa diakalin ya, dikasih batu baterai, ini dalamnya ini dikasih cairan batu baterai supaya dia nanti melebur itunya ya, karbonnya di dalamnya, karbonnya melebur. Ini bisa diakalin ya, tapi darurat gitu ya. Tapi yang jelas jangan dulu full 24 jam gitu ya. Kalau ini kendalanya bukan kalau di itunya normal-normal aja ya, di itu sampai 20 tahun juga nggak jadi masalah, asal tidak koslet. PLTS 20 tahun ya, paling juga kendalanya di baterai aja gitu ya. Ya kalau beli juga memang sih nanti juga kerasanya kalau baterainya udah error ya, bau ya. Kalau baterai bau ya gimana lagi gitu ya, bau belerang gitu ya, mesti ganti gitu ya. Kalau udah bau baterainya mesti ganti. Biasanya kalau terlalu panas dibiarin, nantinya bau baterainya, bau belerang. Coba cek lagi ya. Tuh 35 derajat. Tapi ini normal-normal aja ya kalau 35 derajat. Jadi kita pakainya chargingnya 1 2 3 ya. 3 inverter. Kalau ini MPPT, ini inverter ya. Tapi kendalanya bukan di alat itunya ya, di baterainya. Biasanya kalau udah lama di baterainya masalah gitu ya. Jadi gimana cara mengatasi baterai supaya awet, tidak full 24 jam gitu ya. Apalagi kalau baterainya yang udah 5 tahun gitu ya. Kita pakai aja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Sisanya ke PLN gitu ya. Supaya lebih itu ya, lebih tidak resiko gitu ya. Malah kalau beli baterai baru jangan di full 24 jam, bagusnya gitu ya. Bagusnya jangan di full 24 jam. Paling juga percobaannya gini ya, pakai ini ya. Ini dirubah jadi energi listriknya pakai elektrolisis ya. Jangan dipakai elektrolisis gitu ya, pakai air. Cuman nanti airnya dirubah ke api gitu ya. Jadi dia ke karburator nanti jalan. Jadi dari bensin ke elektrolisis itu aja bisa dipakai ya ini.
cuman dirubah lagi bagian karburatornya ya, pengapian karburatornya pakai elektrolisis. Ini biasanya kalau tiap hari jalan bising ya, kalau malam-malam biasanya kalau ngejalanin genset malam-malam bising. Nah ini kita udah beres ya, jadi kita solusinya butuh genset ya. Kalau dipakai pakai itu ya, bahan bakarnya seperti air ya, dicampur bahan kimia jadi api gitu ya. Jadi elektrolisis gitu nantinya. Itu saya kurang tahu ya, mengubah bahan bakar bensin jadi elektrolisis itu masih bingung saya. Tapi yang ini yang paling penting kita pakai PLTS dulu kalau siang hari gitu ya. Kalau malam hari ya paling pakai genset. Itu gensetnya belum dirubah soalnya percobaannya itu kurang tahu, saya kurang ngerti ya. Harus punya elektrolisis buat merubah air menjadi api ya. Nantinya menjalankan putaran motor listrik ya, dinamo jalan gitu ya. Ini kita disetting ulang semacam energi listriknya yang ya memang kalau energi listrik segitu ya. Jadi untuk penjelasannya memang kedepannya memang nggak ada yang susah sih, paling juga di baterainya aja gitu ya. Di baterainya aja tinggal jumper pakai ATS aja gitu ya, pakai ATS. Kalau nggak pakai ATS kita charging pakai charging kayak gini ya, charging coba. Nah ini di charging 30 ampere ya. Tapi kalau sayang kalau malam-malam di charging ini kayaknya habis itunya tokennya. Jadi kalau yang paling efektif ya memang dimatiin. Kalau di charging juga bisa, cuman nanti baterainya sayang 30 ampere ya. Jadi nantinya kesananya boros ke token listrik. Baik, solusinya kita otomatisan di sini ya, PLN sama inverter. Jadi kita tinggal di jumper gitu ya. Oke, nggak ada lagi yang perlu dijelasin. Ini kan mudah ya. Pokoknya pengisian malam-malam ini bisa pakai semacam LED ya, tuh LED gitu ya. Kalau ada masalah pakai LED aja gitu ya. Kalau udah shock 5 tahun tapi di rumah darurat nggak punya token listrik ya, pasti kan pakai LED ya. LED itu ya, lampu LED gitu ya, sama aja nantinya bisa gitu ya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.